Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan melaksanakan pelatihan kedua HTML. Nah, dimana sekarang itu materinya tentang JavaScript. Jadi, ini merupakan pertemuan kedua materi JavaScript. Ya, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pelatihan pada kali ini. Ya, sebelumnya pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang pengenalan JavaScript. Jadi, apa itu JavaScript dan apa saja yang ada di dalamnya kita sudah pelajari semua pada minggu kemarin. Semoga kalian semua sudah mengerti dan paham, dan tugas-tugas yang sudah diberikan juga sudah dikerjakan semua ya. Dan kemarin juga ada tugas untuk kalian memahami suatu materi. Ya, semoga kalian tetap ingat itu tugasnya supaya nanti kedepannya kalian bisa lebih mudah memahami itu semua. Ya, langsung saja untuk pelatihan pada kali ini kita akan latihan latihan nge-get suatu nilai atau mendapatkan suatu nilai dari inputan dari suatu form yang telah kita inputkan. Dulu waktu pelatihan HTML kita pernah belajar membuat form, jadi misalkan itu nama, NIM, jurusan, alamat kita udah buat waktu kita pelatihan HTML. Nah, sekarang kita akan mencoba mengeget atau mendapatkan suatu nilai yang telah kita inputkan ketika button tersebut diklik gitu. Langsung saja ya. Ini contohnya. Contohnya saya misalkan menginputkan nilai nama Ratri, NIM-nya misalkan 020434, jenis kelamin perempuan, hobinya misalkan berenang, jurusan misalkan TI. Kita kirim. Nah, nilai-nilai yang telah kita inputkan tadi di atas itu akan keluar di bawahnya. Misalkan kita ganti laki-laki. Nah, akan keluar NIM jenis kelamin laki-laki. Tapi di sini pertanyaannya kenapa hobinya jadi 2? Nah, karena apa? Karena ini tuh numpuk gitu. Nanti saya akan jelasin dalam codingannya. Numpuk gitu. Ya, langsung aja ke codingannya. Nanti kalian praktekkan sendiri. Nah, di sini misalkan seperti biasa ada skripnya itu saya taruh di head. Nah, tapi sekarang saya jelasin dulu di body-nya. Nah, di body-nya itu ada tabel TR, TD, semoga udah tahu ya tabel itu buat apa. Jadi itu tuh buat ngerapiin gitu supaya codingannya itu bukan codingan, tampilannya. Nah, tampilannya itu rapi. Nah, di sini ada nama, ada inputan tipenya ID nama, NIM-nya ID-nya NIM, jenis kelamin di sini menggunakan radio, tipenya radio. Ini kan bulat-bulat. Nah, itu tipenya radio. Dimana di situ ada dua pilihan kan, ada laki-laki dan ada perempuan. Nah, di sini makanya kita coba pakai NIM. NIM-nya itu JK. Kenapa? Nah, ini value-nya tuh laki-laki, value-nya perempuan. Jadi nanti ketika kita memilih salah satu radio ini, nah nanti value yang akan kekirim, misalkan kita pilihnya L, berarti value yang terkirim itu laki-laki. Misalkan kita pilihnya P, value yang terkirim itu perempuan. Tuh. Ini merupakan value-nya. Nah, kenapa kita name-nya sama? Karena ini tuh gimana ya?
karena ini tuh radio button yang satu pilihan. Jadi kalau misalkan namanya beda, ya maka nggak bisa kepilih gitu. Karena ini kan satu apa ya namanya? Satu inputan gitu tentang jenis kelamin. Kalau misalkan namanya beda-beda, maka itu nggak bisa nampil. Sama saja dengan tipe checkbox. Nah, ini yang kedua kan hobinya kita tipenya checkbox. Nah, ini ada menyanyi, ada berenang. Nah, sama input tipe checkbox name-nya sama hobi value-nya menyanyi, berenang gitu. Lalu kita di sini menggunakan select option untuk jurusannya. Value-nya itu MI, value-nya TI, value-nya AK. Nah, ini itu value yang akan keluar ketika kita memilih. Gitu. Setelah itu ini ada on click registrasi. Kemarin sudah saya suruh belajarkan on click, on note. Semoga kalian udah tahu itu semua ya. Nah, itu materi, jadi kalian harus mengerti sendiri. Nah, ini yang di atas tadi itu satu tabel untuk kita inputinnya. Nah, ada button kirim. Yang kedua, di sini ada tabel lagi, tabel untuk menampilkan hasilnya. Sama nama, ID, NAM2, NIK, ID, NIM2. Nah, ID-nya tuh jadinya tuh beda dengan ini ID yang untuk inputan. Jadi ID buat inputin dan ID buat ngambil itu harus beda supaya bisa kekirim, karena dalam satu itu ID-nya itu harus satu, nggak bisa ada yang sama. Ya, semoga untuk tampilannya udah tahu ya. Langsung saja ke codingan script JavaScript-nya. Yang tadi kan kalau ketika kita on click, button kirim, maka langsung menuju ke registrasi, function registrasi. Nah, kita lihat di sini function registrasi itu di dalamnya tuh ada banyak function, ada function nama, name, function CK, function hobi, function JR. Jadi itu jurusan. Kita yang pertama tuh ke function nama. Di sini ada variabel A sama dengan document.getElementById nama.value. Nah, nama itu dari mana? Nah, nama itu dari yang kita inputin. ID-nya nama kan saat kita inputin. Nah, value yang telah kita inputin itu di get kan .value, di get element, jadi masuk ke variabel A. Nah, variabel A ini kita masukin ke dalam document.getElementById name2.value. Jadi variabel A itu kan inputannya kita masukin ke ID. Nah, yang nama ID itu nama 2 kita masukin. Nah, nama 2 tuh ini ditampilinnya gitu ya. Nah, yang selanjutnya misalkan function name sama var a document.getElementById name.value. Nah, name itu dari mana? Sama, name itu dari yang telah kita inputin name-nya. Di get, terus A-nya itu dimasukkan ke dalam dokumen. Get element by ID-nya name2. Name2 itu di mana? Nah, name2 itu merupakan ini buat nampilnya, inputan buat nampilnya. Kalau di tampilannya berarti name2 itu ininya, nama 2 itu ini tuh.
Terus ada function JK, jenis kelamin. Nah, function JK ini tadi kita kan menggunakan radio. Nah, ini penempatannya beda. Nah, kita di sini menggunakan perulangan. Yang pertama dulu, document.getElement by name. Kenapa by name? Karena di sini kita menggunakan name JK. Name-nya JK. Jadi by name. Dimasukkan ke dalam variabel B. For variabel A 0 sama dengan 0, A kurang dari B.length. Kenapa .length? Karena ini tuh untuk mengetahui panjang ukuran dari panjang ukuran dari yang telah kita inputin tadi. Gitu. A++. Jadi if jika, karena kan ini kayak menggunakan array gitu. Nah, jika B yang kita get itu arraynya ke berapa di .checked itu namanya dari centang, maka maaf ya atas maaf yang ini dulu, maaf. Nah, ini function JK. Jadi document.getElement by name. Kenapa by name? Karena tadi JK-nya itu kita menggunakan name. Ya, kita menggunakan name-nya JK. Ya, jadi ini kita get di variabel B. Kita menggunakan perulangan A sama dengan 0, A kurang dari B.length. Kenapa B.length? Itu tuh digunakan kayak untuk ukuran karakter yang telah kita inputin. Kurang dari itu, A-nya di plus ini tuh increment. Nah, jadi if jika B gini menggunakan array ya. Jadi B indeks ke 0 misalkan checked itu yang kita centang. Jadi sama juga kayak bahasa C, di sini tuh indeksnya dari 0. Jadi setelah itu maka document.getElement by id jk2 .value. Nah, jadi apabila yang apabila yang dicentang, nah itu tuh nanti value-nya dimasukkan ke dalam document.getElement by id jk2. Nah, jk2 itu di mana? Nah, jk2 itu merupakan dua tampilannya, jenis kelamin, teks id jk2. Gitu. Jadi, apabila B indeks ke itu tuh dicentang, nah maka nilainya itu dimasukkan ke ID jk2. jk2 itu di mana? jk2 itu merupakan tampilannya gitu. Yang selanjutnya yaitu function hobby. Sama aja seperti radio penggunanya. Menggunakan for B.length. Sama aja apabila ada yang dicentang dalam textbook itu, maka nilainya dimasukkan ke dalam ID H2. GetElement by ID H2. Di mana itu H2? H2 itu merupakan ini tampilan hobinya. Nah, jadi ini kalian lihat perbedaannya di sini saya menggunakan sama dengan B indeks A.value. Kalau ini value plus sama dengan, kalau ini kan value sama dengan, ini value plus sama dengan. Nah, kenapa? Karena tadi yang ini itu jadi nggak bisa numpuk, jadi ini masukkan. Jadi value ini dimasukkan ke sini, value ini dimasukkan ke sini setiap ada button kirim. Tapi kalau yang hobi ini tuh menimpa
apa sih kan plus sama dengan, kalian tahu kan penggunanya itu gimana. Jadi itu menimpa, bukan mengganti. Kalau ini kan kayak mengganti. Jadi yang awalnya di situ udah ada diganti lagi kalau yang sama dengan. Tapi kalau plus sama dengan, di situ awalnya udah ada, kita tambahin lagi, jadi nambah. Jadi yang awal tuh nggak kehapus gitu. Kalau kita misalkan sama dengannya dihapus, ya di sini nggak akan menimpa berenang seperti ini. Jadi setiap ada kirim ya tetap satu, yang kita coba ya, tetap satu yang kekirim. Mas Suratrin kan perempuan, kita klik menyanyi, tidak yang kirim menyanyi. Kalau kita kirim berenang, harusnya kan menyanyi berenang, kita kirim tetap berenang karena kita sudah menggunakan sama dengan, bukan menggunakan plus sama dengan. Tuh. Nah, checkbox itu bisa ya dicetak lebih dari satu, bisa ya kalau checkbox. Tapi kalau radio itu cuma centangnya dari satu. Yang kedua yaitu JR itu untuk jurusan. Nah, di sini menggunakannya itu kan tadi select option. Ya, select option. Nah, di sini function JR var A sama dengan dokumen.getElementById jurusan. Nah, ID jurusan itu dari mana? ID jurusan dari ini. Select ID jurusan, optionnya ada di 3MI, TI, dan akuntansi. Nah, di sini jika jurusan ID jurusan .value sama dengan MI, maka hasilnya di 3MI. Jika jurusan .value sama dengan TI, maka hasilnya TI. Sama aja dengan yang ini, sama dengan AK, hasilnya akuntansi. Setelah itu dokumen.getElement ID JR2. Jadi hasil misalkan kita MI value-nya. Hasilnya kan ada 3MI. Nah, hasil ini dimasukkan ke dalam getElement by ID JR2. Di mana itu JR2? Nah, JR2 itu di tampilan ini. Gitu. Nah, ini tuh ngambilnya dari mana? MI, TI itu di mana? Nah, jurusan .value sama dengan MI. Itu di mana? Nah, itu di sini. Value MI, value TI. Ini tuh di tampilan saat kita nginputinnya. Itu. Jadi, apabila kita klik button kirim, on kliknya langsung ketika kita klik ke function registrasi. Di mana registrasi itu memanggil function nama, function name, function JK, function hobi, dan function JR. Itu ya, mungkin dari pelatihan kali ini. Mohon maaf apabila saya menyampaikannya kecepatan, dan apabila ada kesalahan juga mohon maaf, karena kita di sini juga sama-sama belajar. Mungkin ini sedikit saya tampilkan ya codingannya biar kalian bisa mengikutinya. Ini ya, kalian mungkin nanti bisa screenshot. Ini script, ini function registrasi, function nama, function name, function JK. Selanjutnya ini ada function hobi, function JR. Itu ada yang pertama tuh tabel buat inputin. Ada TR nama, name, jenis kelamin, hobi. Sama hobi dulu. Setelah itu ada jurusan dan button registrasi. Setelah itu ada tabel buat nampilin. Jadi kayak gini nampilin ya di bawah. Sama nama, kok name, jenis kelamin, hobi, jurusan. Ya,
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pelatihan kali ini. Apabila ada yang masih bingung, silakan nanti ditanyakan di dalam grup. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan, karena di sini kita juga sama-sama belajar. Intinya tetap semangat, jangan putus asa. Terima kasih. Oh ya, kalau misalkan ada kurang-kurangnya, kalian ngomongin aja di grup, misalkan kecepatan atau apa gitu, kalian ngomongin aja. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.